akan buka di dalam Mazmur pasal yang ke-46. Mulai ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goyang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nah, saudara dan saya diajak oleh Full Gospel ini, tujuannya itu sebetulnya adalah mengajak saudara di dalam hidup ini mengenal akan Allah Tuhan kita Yesus Kristus dengan benar. Pengenalan kepada Yesus yang benar itu bukan sekedar saudara, sekedar mengalami mujizat sekali. Ini buktinya saudara. Tadi saudara Ferry, dia mendapat kesembuhan, ya tak? Mengenal Tuhan lalu baru, ya tak? Baru tak? Malah biasanya orang baru itu kalau mengenal Tuhan terus sungguh-sungguh bertobat, terus sungguh-sungguh minta, langsung cespleng, sembuh. Tapi lucunya kalau nanti sudah lama jadi orang Kristen, sakit, sembahyang, enggak sembuh-sembuh. Ayo jujur, betul enggak? Hah? Nah, karena apa? Karena dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Makanya kalau ada KKR, kalau ada kebaktian kesembuhan, nanti yang sembuh kan orang-orang baru. Betul tak? Orang yang lama-lama kan datang ya sakit, pulang ya sakit. Nah, saya kerap kali tanya sama Tuhan begini, Tuhan kenapa? Lalu Tuhan mengatakan begini, lah wong gak tumbuh-tumbuh kok. Imane itu pancet terus. Imane itu percaya terima Yesus itu tok. Lalu kalau sudah baca Alkitab, udah malah kempes. Nah, itu gak mengenal Tuhan dengan benar saudara. Kenapa saya berani ngomong gitu? Saya ngalami dan saya menikmati sungguh-sungguh bahwa mengenal Yesus itu tambah hari, tambah luar biasa. Saya mengenal Yesus itu permulaan tuh umur 12. Karena Tuhan Yesus nemuin saya. Saya dulunya tidak mau jadi orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen tuh munafik. Mengapa munafik? Cuma kalau ke gereja kebaktian bagus-bagus, tapi kalau di rumah maut lagi. Dan saya punya ayah ibu Kristen saudara, makanya saya tidak mau karena ayah ibu saya Kristen. Majelis lagi. Tapi ribut terus di rumah tangganya. Sampai saya bilang, ini papa mama itu orang Kristen, pinter Alkitab, jadi majelis kok asal ngomong kok ribut. Aku sampai, wah kok bisa ribut ya? Papamu gak ngerti aku. Papa ya bilang, bohong sih gak ngerti aku. Lah dua-dua minta pengertian, gak bakal ketemu. Lalu saya tuh tanya gini, Mama, papa ini kok lucu sih? Kok ribut terus? Tapi aneh, anaknya kok akeh. Saudara saya itu 9. Aku bilang, saya ribut terus, tapi anakmu kok metu terus itu. Lah anak-anaknya kan jadi sengsara toh, betul enggak? Nah, siapa yang nganu? Saya tuh dulu udah hampir gak berani kawin, saudara.
Karena saya ditanya mama pada waktu umur 11, "Weh besok jadi apa?" "Aduh, aku besok mesti harus jadi orang pintar." Saya bilang gitu. Nah terus, tapi aku tidak mau kawin. Kenapa? Kawin neraka. Mama ambil papa ribut terus gitu. Mana ada enak. Lah lucunya saudara, makanya saya katakan kalau orang Kristen itu harus mengenal Tuhan dengan benar. Karena saya ngalami. Dan saya punya ayah ibu yang ribut terus. Lah ayah ibu saya tanya, "Mama ambil papa kok ribut terus kenapa?" Jawaban itu aneh. "Aku ini sudah di Guamia." Loh, lucu dah. Pring segerit. Artinya pring itu nempel geriyet. Jadi kalau aku mbak mama mbak papamu ini ngomong mesti ribut. Jadi aja nempel. Lah kapan nempel anakmu banyak ora nempel piye aku. Lah ya toh. Dia bilang, "Oh itu lain, nempelnya beda." Jadi saya bilang, "Aduh ini hidup kekristenan gini." Tapi setelah saya ketemu Tuhan Yesus cuma ngomong gini, "Jadi hambaku." Lalu saya bilang, "Itu buktinya papa mama jadi hambamu, jadi anakmu kok ribut terus." Tuhan bilang, "Masuk surga ndak gandeng-gandengan. Kamu baca Alkitab, alami sendiri." Akhirnya saya nurut, saya baca Alkitab, dan Tuhan berkata, "Kalau tidak ngalami, jangan jadi orang Kristen, rugi." Nah, setelah itu saya baca, saya alami. Akhirnya saudara tahu, ayah ibu saya belajar dari saya. Jadi di hari tuanya itu tidak pernah ribut. Kenapa? Karena lihat kehidupan saya tidak mau ribut. Lalu bilang, "Loh mah, hidup orang Kristen itu harusnya gini." Lalu dia bilang, "Kamu ini anak baru kemarin sore ngajari orang tua. Aku ini sudah baca Alkitab." Saya bilang, "Karena papa bacanya Alkitab pakai akal, aku baca Alkitabnya dengan pimpinan Roh Kudus yang ngajari. Sehingga Alkitab itu hidup. Dan setiap kali saya menghadapi masalah, firman muncul." Ini loh saudara. Makanya saya mau mengajak saudara, saya tidak ingin saudara bergantung kepada hamba Tuhan. Sudah berkata, mendekati akhir zaman, manusia itu akan mengasihi dirinya sendiri. Lalu Tuhan berkata apa? Perceraian itu memuncak luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan memberitahukan di dalam Wahyu bahwa roh perpecahan, perzinaan, roh percabulan itu dilepas. Sehingga otomatis manusia di dalam dunia semua kena. Sehingga akibatnya saudara boleh lihat di ilmu pengetahuan. Sekarang di dunia barat mengatakan, "Gak perlu kawin, kumpul kebo wae." Ya dah. Sebabnya apa? Sebabnya kawin cerai. Tapi di dalam Yesus Allah berkata, "Aku benci perceraian." Karena apa? Tuhan menghendaki saudara dan saya terjadi kesatuan, ada damai sejahtera, sukacita, ketenteraman. Karena apa? Alkitab tadi saudara dan saya baca, Allah adalah benteng kita, kekuatan kita di dalam kesesatan sebagai penolong sangat terbukti. Kenapa? Itu bisa dibuktikan. Makanya saya katakan, kalau saudara dan saya mengenal Yesus benar, hari demi hari hidupmu diubah luar biasa. Tetapi jangan mempunyai pikiran pendapat cara mengubahnya itu mestinya yang enak-enak lah itu loh. Ini yang salahnya orang Kristen tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar itu membatasi jalan dan caranya Tuhan. Padahal kerap kali kita menyaksikan justru melalui masalah, justru melalui penderitaan saudara melihat mujizat, betul tak? Hah? Tapi masalahnya tidak mau dah. Betul tak? Mujizatnya mau lah. Ya kapan mujizatnya dilihatkan? Saudara lebih senang dengar kesaksian yang ngalami orang lain lah. Ayo, kamu sendiri tidak ngalami. Paling-paling, oh ya.
Tapi saudara nanti ngalami kesulitan, gugur. Makanya saya bilang, baca Alkitab, alami sendiri. Nanti sementara saudara baca, tidak ada apa-apa. Tidak ingat firman, tidak apa-apa. Tapi nanti saudara mendapati satu masalah, firman itu nanti dimunculkan Roh Kudus. Kalau firman itu dimunculkan, itu petunjuk buat saudara dan saya. Hadapi, alami, jalankan, engkau akan keluar dari masalah. Yesus itu luar biasanya di situ. Dan benar-benar bisa dialami dan dibuktikan. Menyebut nama Yesus itu luar biasa. Lebih-lebih orang yang belum pernah mengalami mujizat loh. Ini ada seorang perempuan yang narkotik, overdosis, anak muda loh, umur SMA masih ada. Overdosis, mati di taman, mati. Terus akhirnya temuin sama teman-temannya, dibawa rumah sakit, taruh di kamar mayat. Sudah dilihat di layar, tutupi. Tapi orang anak ini pernah dengar nama Yesus. Lalu dia cuma neriak saja. Dia bilang, saya tidak bisa tahu, tapi kenapa saya bisa teriak Yesus? Dia bilang, Yesus bangkit. Waktu bangkit, kan buka, tutupi kain kafan ini. Temennya semua terbibit-bibit tuh hari. Sekarang dia jadi konselor atau salah satu anak muda yang mengurusi narkoba. Bukan orang Kristen, tapi dia pernah dengar nama Yesus. Kalau kamu dalam kesulitan, teriak nama Yesus dan terbukti. Tapi saudara sendiri jadi orang Kristen sudah biasa nyebut nama Yesus. Mempan pandang. Tidak mempan dah. Karena apa? Karena kamu nyebutnya pakai tidak pakai hati. Hatimu jauh. Hatimu lebih banyak dikuasai sama pikiran. Jadi kalau mau jadi orang Kristen mesti maunya yang nah sebarannya gratis. Tapi saudara, Alkitab mengajar saudara dan saya harus bayar harganya. Harga apa? Harga yang saudara harus mengenal Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata apa? Kalau kamu mau jadi muridku, sangkal diri. Nah, itu susah saudara. Sangkal diri itu paling susah. Nah, urutannya kalau saudara mau mengenal Yesus dengan baik, itu pertama saudara harus percaya Yesus, dibaptis. Kalau sudah dibaptis, saudara itu punya meterai, tandanya kamu itu anaknya Yesus. Tapi kalau sudah dibaptis jangan mengatakan begini, oh aku sudah punya paspor ke surga, kok enak. Paspor ke surga itu adalah buah-buah roh. Kalau engkau jadi anak Tuhan tidak berbuah, tidak bisa. Karena Tuhan Yesus berkata, ranting-ranting yang tidak berbuah dikerat, dipotong, dibuang ke dalam api. Jadi paspor masuk surga berbuah. Buah apa? Buah roh. Buah roh itu apa? Perubahan karakter. Itu buah roh. Perubahan karakter. Itu buah roh. Dulunya emosional pemarah, jadi sabar. Dulunya nuntut, memberi. Dulunya minta dilayani, melayani. Dulunya minta diperhatikan, memperhatikan. Berubah karakter itu paspor ke surga. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau nanti kamu terima Roh Kudus, kamu akan mempunyai kuasa. Kuasa menjadi apa? Saksi. Bukan kuasa nginjil, kuasa apa? Kuasa menjadi saksi. Berarti saksi itu ngalami enggak? Ngalami apa? Ngalami firman Tuhan. Nah, saya mau pulang besoknya jam 1 malam saya diketok. 1 malam. Nah besok 5:30 itu pulang. Diketok, tok.
Tak pikir saya tidur di mes. Mes itu kan kamarnya kecil-kecil gitu toh. Tak pikir gak mungkin aku tadi baru diantar sama kepala Pertaminanya sampai ketemu sampai besok Pak. Ya wes toh ya, aku ya santai tidur. Akhirnya diketok terus karena saya tidak jawab, disebut nama saya. Pak Isa. Wah ya akhirnya ya mesti saya lah, siapa lagi. Terus saya buka, ada apa? Tolongi dong. Tolongi apa? Itu ada ibu mau melahirkan. Aku bilang, lah wong ibu melahirkan kok cari saya? Aku bilang, aku ini dokter gigi, bukan dokter anak atau dokter umum. Dokter gigi urusan atas. Jangan disuruh ngurusi yang bawah. Kalau jabut yang atas bisa, yang bawah tidak bisa. Nah, terus dia bilang, masalahnya gini Pak, tidak ada dokter, tidak ada bidan. Semua cuti. Karena apa? Hari Sabtu. Lah terus ini sudah mau melahirkan sudah setengah hari. Lah kok setengah hari kan tadi sore Isa toh kowe, kok ndak cari aku? Lah tak pikir bisa lahir normal karena ada suster. Ternyata lahirnya ndak normal Pak. Apa? Pantatnya dulu. Kalau pantatnya dulu kan ndak ada yang bisa ngeluarin piye coba. Terak mbok bedah. Wong pantat dinder-der gitu. Lah pada waktu saya dipanggil, saya bilang waduh mateng aku. Aku bilang lu aku ini enggak, terus kamu kok bisa nolong minta saya. Satu-satunya jalan itu ya mesti kuasa Tuhan. Kalau enggak, orang perempuan ini mesti mati. Anak pertama loh, bukan anak kedua, anak pertama. Dan suaminya sedang sekolah di Amerika. Waduh, aku cuma sampai menghadapi lah. Ini kan menghadapi masalah toh. Sesek enggak? Sesek enggak? Sesek lah ini. Ini antara nyawa, dua nyawa lagi. Mamanya mbak anaknya. Mesti mati dua-dua. Ketuban sudah pecah, perdarahan lagi. Akhirnya saya sepanjang jalan itu dekat, wong Bontang itu sedikit 10 menit. Saya di tengah jalan saya bilang, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Wes gak bakal ngerti, pakai akal kayak apa? Mancet. Aku bilang, Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Kasihan dong, ibu itu. Tuhan cuma ngomong gini, ya kamu ngomong aja toh. Aku bilang, loh, dek suruh apa enak? Ini ngomong aja. Ngomong aja. Ngomong aja. Iya, ngomong aja. Nah, ngomong apa? Setelah saya sampai di rumah sakit, diajak masuk sama susternya, ditunjui, pantatnya mau keluar, tidak bisa keluar. Aku bilang, waduh mateng. Sebab kepala Pertamina belum lihat, tidak boleh toh. Nah, ini tapi mau ngaku hamba Tuhan dan dokter ya boleh, meskipun gigi. Jadi itu loh dokter. Waduh mateng aku. Lah kok bunder ngono. Ada Isa dimasuk ke Raisa, dikeluar ke Raisa. Aku bilang, "Bisa Tuhan." Tuhan dari dalam hati cuma ngomong gini, ngomong aja. Bayangin saudara. Kira-kira kalau kamu pikirin ngomong aja sih mau ngomongnya apa? Lah kalau pakai pikiran enggak keluar. Makanya dari itu saudara mesti ngalami. Saya cuma ngomong gini, ibu ini agamanya apa? Oh, Katolik. Kenal Tuhan Yesus ya? Ya wes. Kamu sekarang minta ampun sama Tuhan Yesus. Sebab apa? Kalau ibu tidak bisa, anak ini tidak keluar, dua-dua mati. Ibu mati, anakmu mati. Tidak ada jalan lain. Sebabnya apa? Perdarahan. Dia tidak keluar, anaknya mati, ibunya mesti mati. Habis datanya. Dan ibunya sudah lemas. Ngomong saja bilang, aku sudah tidak kuat. Memang tidak kuat. Saya bilang, makanya Yesus yang bisa memberi kamu kekuatan. Karena Alkitab berkata, Allah adalah kekuatanmu.
Saya bilang, sekarang kamu ngomong, minta sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosaku. Tolong aku Tuhan, aku mau melahirkan gak kuat, gak bisa Tuhan, tapi tolong. Wes. Terus habis itu ngomong be anakmu. Waktu dia tak suruh ngomong be anaknya, matanya buka sudah, saking heran. Loh anaknya masih di perut kok diomong. Saya bilang gini, apa Pak? Aku ngomong be anakmu. Loh, anaknya kan masih di perut. Iya, omongin. Loh, bisa dengar Pak. Wis toh nurut. Nanti gak mati kowe ya. Nah, biasanya dek orang wis kepepet mati kono apa gelem. Betul lah? Nah, dek belum kepepet mikir. Lah itu salahmu. Makanya itu dek kepepet. Lah, pada waktu itu ya, ulangi. Ngomong. Mak, mama tidak punya kekuatan. Kamu keluar dewe. Terus dia bilang, Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosaku, tolong aku. Nak, kamu keluar dewe. Mama tidak punya kekuatan. Ulangi terus, ngomong terus. Nanti kalau tidak jawab apa, mikir lagi aku minum. Gue cuma tugas mau ngomong, ngantuk, tidur. Bangun ngomong. Nah, Tuhan Yesus yang bilang ngomong, ya tak tahu kan kamu ngomong baik itu. Habis itu nih, ulangi, sudah ngulangi 2-3 kali, ya sudah ngomong terus ya. Aku bilang ke suster, kalau dia bangun suruh ngomong terus kayak gitu. Kalau tidur biar tidur, dia bangun ngomong. Saya tidak berdoa apa-apa loh saudara. Jangan kamu bilang, wah doain dong. Bede, ngadepi gitu, tidak didoain, tidak mantap toh. Jujur, mantap enggak? Enggak toh? Salah, itu berharap nih manusia. Aku udah tak doain. Ngomong ya, sudah. Tak tinggal, ngomong, wes. Sampai di luar kepala Pertamina ketemu. Sudah Pak, sudah. Kok lu apa sih? Tak suruh ngomong. Lu bisa Pak? Nggak mau doa sih? Enggak. Lu Pak, doain. Wong Tuhan Yesus bilang, Roh Kudus bilang, weh, ada penyakit yang baru. Tahu-tahu saudara itu jantungnya tahu-tahu itu tidak mompa, lemas berhenti, Jim, tolong dino. Nah, dek kue kayak gitu piye? Mulai kue bilang Jim, cari Yesus, cari hamba Tuhan, telat. Wes mandek. Ngerti kan, saudara? Jadi saudara harus kenali Yesus secara nyata. Saya ngaku. Dalam segala bidang, jangan membatasi Tuhan. Tidak hanya sakit penyakit, di dalam rumah tangga, di dalam keuangan. Saudara sebagai businessman, kerap kali bilang, wah susah jadi pengusaha, jadi anak Tuhan, membaca Alkitab. Susah Pak. Karena kamu membatasi kuasa Allah. Kenapa? Karena businessman selalu anunya apa? Pikirannya apa? Pembohong. Ayo, businessman itu selalu pikirannya apa? Pembohong. Sebab kalau tidak bohong, tidak payu. Ya lah, salah. Wong Tuhan aku, jangan kira loh saudara. Saya dokter, saya hamba Tuhan. Tapi sebelumnya itu saya seorang pengusaha. Saya pengusaha. Saya di Irian Barat itu jadi dokter, tapi kalau sore jual mebel. Pengusaha. Dan saya bisa. Tuhan aku bilang, Tuhan jadi pengusaha tidak bohong. Enggak. Cerdik seperti ular, tulus hati seperti merpati. Jadi jangan ngomong. Jangan ngomong, bukan bohong. Saya waktu bawa mebel dari Jepara ke Irian. Di sana tidak ada mebel. Yang punya cuma saya satu-satunya. Kenapa? Kapal 1 bulan cuma sekali. Dan kapal itu kapal angkatan laut. Tidak bisa membawa barang-barang pedagang. Jadi tidak ada mebel. Orang tidak punya kursi gini itu tidak ada. Dulu, waktu tahun 69. Saya bisa, karena apa? Aku dokter angkatan laut, angkatan udara, dokter kabupaten, dokter rakyat biasa, polisi. Aku dokternya satu-satunya. Dokter gigi cuma satu aku tahu. Nah, jadi aku minta disposisi sama Panglima Angkatan Laut. Saya bilang, kasih disposisi barangku, suruh ngangkat kapalmu.
Nah, dari Surabaya kapal angkatan laut bawa barang saya. Barang dokter Cipto harus diangkut. Loh, jadi saya yang punya barang loh. Nah, saya enggak jual, terbit. Dijual repot. Saya pakai, saya panggil pedagang yang pintar, yang kaya-kaya, mampir. Lihat barang, wah, kok punya kursi ukiran bagus gini? Mbok tak beli nih. Ya beliau. Ya, padahal aku punya banyak di gudang, tapi tak setel sama satu. Waduh, enggak ada yang punya ini kayak gini. Lah iya. Ya berapa mau tak beli? Ya beliau. Berapa? 125.000. Lalu dia tanya, loh belinya berapa? Aku bilang, jangan tanya beli nih, gak ada barang. Yang mau banyak. Ayo wis, ambil. Diangkut. Padahal saya beli ini dari Romaan, dari Jepara 25.000. Saya jualnya 125.000. Tuh. Ayo, itu salah pada? Hah? Enggak, bohong enggak? Enggak ngomong kok. Ada aku ngomong, ini 75 ongkos kirim, bohong. Jangan, minta hikmat. Enggak ngomong, itu enggak bohong. Maka dari itu saya kaya raya di sana, saudara. Dalam 6 bulan saya punya mobil nomor 1 di Biak. Jadi saya kaya raya. Maka dari itu saudara, saya ngajar, sekarang anak saya yang paling kecil pengusaha. Saya ngajar juga video, jangan bohong. Jujur, ya depan teman-temanmu. Tetapi kalau tidak perlu ngomong, jangan dibuka. Itu tidak bohong. Merupakan rahasia sendiri. Nah, bagaimana supaya kamu tidak buka? Sembahyang. Tuhan tidak usah tanya orang itu. Jadi tidak tanya. Sebab kamu punya kuasa. Kuasa apa? Menjadi saksi. Kuasa apa? Ngalami akan firman Tuhan. Bahwa Allahmu yang memberkati kamu. Saudara tahu? Luar biasa Tuhan. Kamu membuka cek, mesti berdoa. Mau beli, mau transaksi, sembahyang. Gak usah masuk kamar. Ngomong di dalam hati. Tuhan Roh Kudus, tolong pimpin. Alami sendiri. Sakit apapun alami. Sebabnya apa? Saya ngalami. Istri saya ngalami. Saya itu kena serangan jantung itu 4 kali. Yang ketiga kali saya mati. Ngerti saudara? Mati. Ketemu Tuhan. Tapi suruh balik. Tuhan bilang tugasmu belum selesai. Balik. Aku bilang aku kepengen pulang. Balik. Nanti tak jemput cewek. Balik sembuh. Ya sempurna. Padahal saudara saya kena serangan jantung pertama kali. Lumpuh total. Tanya istri saya. Lumpuh total. Aku bilang, aku lumpuh yang. Kenapa ini? Nggak percuma. Gue panggil dokter. Tak dibedah-bedah bocel lah. Yes, ngucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau hal ini engkau berikan kejadian, pasti engkau punya maksud. Apa maksudmu Tuhan? Sebentar lagi ada suara. Sebentar lagi mati. Muncul firman. Hidup untuk Kristus. Mati adalah untung. Wes. Kamu pengecut. Anakmu masih kecil-kecil. Kamu mau tinggal mati. Istrimu menderita. Muncul firman. Burung dikasih makan. Masa istriku tidak dikasih makan? Ngerti saudara? Itu dialog gitu. Lalu saya bilang, muncul lagi Alkitab. Ngucap syukur dalam segala perkara. Saya cuma terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Lalu istri saya bilang, lah aku berbuat apa yang? Kamu di sebelah saya sambil tidur, sambil sembahyang. Selesai sebagai tamu penolong. Ya udah. Sampai akhirnya dia ketiduran. Nah, ngantuk toh. Ngantuk, justru saya mau mati, saya teriak. Terima kasih Tuhan. Sekarang waktunya ini selesai nih. Jantungnya macet. Aku bilang, terima kasih Tuhan. Tuhan bilang apa? Hidup rendah hati. Sebab istri itu penolong. Tapi jangan menjadi penasehat. Istri itu biasanya tugasnya itu menolong. Tapi yang dilakukan bukan menolong, tapi menasehati. Betul tak? Yang dinasehati kepala. Ya tak nurut.
Gengsi ini malah muncul. Nolong itu dilihatkan, didoain, kecemplung aja ditarik. Belum kecemplung lah. Ya itu, udah kecemplung loh. Gak bisa, orang lagi aja gitu kan gak bisa. Ben kecemplung sih, aja ditarik. Itu penolong, betul lah. Tapi kamu kan gak ada. Sebelum kecemplung toh Pak, gak bisa. Orang laki-laki itu gengsi. Jar kese kowe sembayang, meskipun kecemplung sekalipun, ndak sampai mati. Wong Tuhan bilang, orang yang hidupnya berkenan kepadaku, jatuh sekalipun ndak nggeletak. Jadi jar kese kecemplung, jar kese tiba. Kowe sembayang, rasain lu. Nanti kalau sudah gitu, sudah ngalami 1-2 kali, si suami sadar penolong itu penting. Nah, nanti berubah ya Pak. Dan menurut kowe piye mah? Loh, baru penolongnya ngomong. Tapi penolong kerep kali apa? Belum ditanyai. Dan menurut kamu piye? Wes nerocos wae. Lah ya sing ditrocos kaya dikuliahi. Dia marah. Aku dulu ya gitu. Tapi istriku tak gitu, selalu diem sembayang. Kalau tak gentak nangis gitu toh. Tapi dari situ Tuhan mubah. Ngerti saudara? Hidup dengan Yesus itu luar biasa. Alami dan kamu akan mengenal Yesus yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa.